Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Dwi Putri, NIM 50119035 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak. Soal yang pertama yaitu, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahap yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap yang kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Soal yang kedua yaitu, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Teori motivasi yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Berikut ini 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. Misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Dalam hal ini, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Berikutnya, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Mereka haruslah peka terhadap struktur pengaruh antara satu sama lainnya, bahkan mencoba untuk menguasai orang tersebut hingga mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, teori motivasi MC Schlieren. Konsep penting ini
dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut MC Cleland, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Teori yang ketiga, teori X dan Y MC Gregor. Teori ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan MC Gregor. Gregor merumuskan dua perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan Y. Yang keempat, teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg ini sering dikenal sebagai teori dua faktor atau teori MH. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, dua kelompok faktor tersebut ada mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik yang mana dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja, namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antara individu, serta teknik pengawasan dan gaji. Perbaikan dari faktor-faktor ini bisa mengurangi ketidakpuasan kerja lebih efisien, namun tidak bisa mengakibatkan dorongan kerja. Soal yang ketiga, yaitu akhir-akhir ini, pemerintah di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Yang pertama, lakukan dialog dua arah atau bipartit. Pengusaha dan pekerja bersama dengan serikat pekerja perlu melakukan dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Perusahaan yang karena sifat industrinya mengharuskan kehadiran pekerja maka harus mengatur sistem kerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Kebijakan ini harus merespon setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap sistem kerja karyawan. Perubahan tersebut meliputi penerapan sistem bekerja dari rumah atau social distancing, pembatasan sarana transportasi umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Saat ini ada 9 wilayah yang telah mendapat persetujuan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, seperti Jakarta, lalu Bogor di Jawa Barat, dan Tangerang Selatan di Banten. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan ke semua karyawan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.
Hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program pemerintah yang dapat menyerap angkatan kerja besar dan program dukungan pengembangan keterampilan seperti contohnya pemberian kartu prapekerja bagi orang yang baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Pemerintah sendiri berencana akan memberikan stimulus sebesar 2 triliun untuk meningkatkan daya beli pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, insentif sosial juga disiapkan oleh pemerintah bagi pekerja yang terkena PHK atau tidak dapat bekerja seperti pekerja sektor non-formal. Insentif ini berbentuk bantuan langsung dan potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang disediakan pemerintah, seperti listrik dan air. Kebijakan ini perlu dipastikan realisasi dan dipantau agar tetap sasaran. Yang keempat, lakukan dialog 3 arah atau tripartit antara pengusaha, pekerja, atau serikat pekerja dan pemerintah. Paralel dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja, dalam situasi yang sulit ini, pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu menengahi dialog antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja, baik untuk mencegah terjadinya PHK. Peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua pihak, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja apabila PHK tidak terhindarkan. Peran pemerintah dalam masyarakat dalam menangani COVID-19. Fondasi penanganan COVID-19 perlu diperluas dan diperkuat. Kesiagapan, profesionalitas, dan kerelawanan atau para prajurit kesehatan harus diimbangi jaminan kesehatan dan keselamatan yang sama. Upaya minimalkan risiko perlu disertai ketercukupan alat pelindung diri atau APD berkualitas serta peralatan medis. Kedua, kebijakan untuk penyelenggaraan edukasi bahaya COVID-19 bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan asumsi masyarakat menengah ke atas mampu mengamankan dirinya. Edukasi sosial sangat diperlukan masyarakat menengah ke bawah. Kompleks edukasi sosial ini akan cenderung menebal karena persoalan kehidupan masyarakat di Indonesia bersifat khas. Meskipun hal ini terlihat mudah, dalam kenyataannya tidaklah sederhana. Sejauh tidak ada kebijakan edukasi sosial yang tepat, keresahan dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah akan tetap berlangsung. Informasi tak terkendali tentang COVID-19 dan kegagalan persuasi memutus rantai persebaran menjadi cermin tidak adanya perubahan sikap dan perilaku. Bila hal ini berlanjut, dampak fungsional juga tidak akan berjalan untuk edukasi bahaya COVID-19. Selain itu, sifat komunal dan pola mata pencarian kerap menegasi langkah terapan edukasi sosial. Mari jadikan musibah meluasnya pandemi virus corona sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial sesama anak bangsa dan menghadapi beragam bencana lainnya. Baiklah, itulah tadi jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.